Sobatku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap bahagia. Nah, Mama Ajeng dan keluarga masih di Batu Karas Pangandaran. Tepatnya kita lagi ada di Pantai Legok Pari Batu Karas Pangandaran. Nah, seperti ini pantainya. Pasirnya tuh lembut banget dan juga berwarna hitam. Di lokasi tempat Mama Ajeng dan Kuy Family bermain ini memang bukan jadi titik pusat para wisatawan berkunjung, tapi menjadi titik lokasinya para perahu nelayan bersandar. Nah, kalau untuk para wisatawan itu biasanya banyak berkunjung di pantai sebelahnya. Hanya diselingi sama bukit kecil. Nah, kemudian di sini pantainya tuh asik banget dan jarak antara bibir pantai ke lautnya itu lumayan lebar. Jadi anak-anak seneng banget, happy banget main di sini. Nah, ini jam 9 pagi tapi karena cuacanya mendung jadi matahari belum begitu terik ya Sobat Kuy. Dan ombaknya pun lagi pasang. Nah, kalau Sobat Kuy melihat di bibir pantai itu banyak sampah, dapat dipastikan itu bukan sampah dari pengunjung ya, karena pengunjungnya itu cukup sepi di sini, tapi itu adalah sampah yang terbawa oleh arus laut. Ombaknya tuh kalau jam segini biasanya sampai situ. Pasirnya halus apa kasar, Mas? Halus. Nah, ini apaan? Apa? Ombaknya lebih tinggi dari kemarin. Tapi belum berhasil membuat para surfer naik ke atas papan. Mereka mantau ombak dari tadi di tengah duduk aja. Papa! Setelah puas main-main di Pantai Batu Karas Pangandaran ini, kita mau pindah pantai nih Sobatku, yaitu ke Pantai Pangandaran yang ada pasir putihnya. Selamat siang Sobatku. Setengah hari bolong kita mau ke pantai. Mana pantai? Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran dan pasir putih. Ini kita keluar dari wilayah Batu Karas menuju ke pantai barat ya Maya. Pantai barat Pangandaran. Kita menyisir kali Sungai Green Canyon nih yang warna hijau. Gitu. Jadi keluar dari Pantai Batu Karas itu keluar gerbang, nanti kita masuk lagi, masih boleh gratis ya teman-teman. Jadi masuk area wisata Pantai Batu Karas itu per orang 15.000. Asalkan kita masih punya tiket, punya struk pembayaran. Iya Dede Hira, kita mau ke pantai yang ini. Asalkan kita masih punya struk, kita masih bisa bolak-balik. Bilang aja kita masih menginap di Batu Karas masih. Jarak tempuhnya dari Batu Karas cuma 1 jam. 1 jam perjalanan. 1 jam kurang lebih lah. Sekitar 30 km ke Pangandaran. Kita berharap nyampe sana sudah agak ademan ya Mah. Iya. Supaya nggak terlalu panas dan anak-anak, Mas Eon, Dede Hira juga bisa main Di pantai. Jangan lupa subscribe dan like video-video kita. Dadah. Iya, sungainya tuh hijau warna airnya. Di jalan menuju Pantai Pangandaran, Mama Ajeng tuh banyak nemuin destinasi wisata lainnya seperti Curug Citaringgul, Green Canyon juga ada ya. Nah, ini adalah situasi menuju Pantai Pangandaran. Jalanannya tuh mulus banget dan kita melewati perkampungan dan ada juga pusat kota. Nah, ini kita sudah sampai di dekat Bandara Nusawiru Pangandaran. Seperti inilah cukup ramai ya suasananya, situasinya, dan kita semakin mendekati pusat kota Kabupaten Pangandaran. Nah, jangan khawatir Sobat Kuy, untuk mencapai Pantai Pangandaran dari Batu Karas cukup jelas penunjuk arahnya, jadi nggak usah takut nyasar ya. Nah, ini udah ada maskot khas Pangandaran, maskotnya Pangandaran yaitu si ikan marlin ya Sobat Kuy. Selama melewati rute ini Sobat Kuy nggak usah khawatir karena banyak warung-warung makan, kedai makan, bahkan restoran, bahkan kafe estetik yang bisa buat santai sebentar itu banyak di Pangandaran. Sudah ada ya, walaupun nggak banyak tapi sudah ada. Nah, ini ada rute juga, ada penunjuk arah, kita belok kanan. Oh iya, selama di Pangandaran ini karena ini tahun politik, banyak banget baliho-baliho bakal calon Bupati Pangandaran ya Sobatku. Nah, untuk orang luar Pangandaran pasti asing ya mukanya melihat wajah-wajah itu.
Nah, kita udah dekat ya pusat sama. kota Pangandaran nih. Dia maunya di tempat Nih, sampai yang di belakang udah pada berisik aja nih. Tuh, Cleon udah nggak sabar. Nah, ini udah masuk kota ya, Maya? Ini masuk kecamatan Pangandaran. Kalau tadi kan provinsi kabupaten sih ya, pusat kota di kabupatennya. Ini pusat kota Pangandaran, ini pusat keramaiannya nih. Ini kalau kata Google Map udah sekitar 11 menit lagi. Nah, ini suasana kotanya di tahun 2020. Lebih ramai daripada di daerah Batu Karas. Kalau di Batu Karas itu Alfamart aja cuma satu tadi, cuma satu di pintu masuk gerbang Batu Karas. Dan ATM-nya cuma BRI Link yang dibuka, kios-kios BRI Mini. Ya, BRI Mini. Nah, kalau di Pangandaran, udah apa ya, udah Berkembang banget ya, berkembang Pak. banget dan memang jadi pusat keramaian. Ada Nah, kita ini sampai di Tugu Marlin. Sobat Kuy, ini kita di pusat kota Pangandaran. Di belakang Papa itu ada monumen Marlin sebagai landmarknya Pangandaran. Dan kita mau makan kuliner yang terkenal banget di Pangandaran, itu soto ayam. Soto ayam tepatnya di Bundaran Pangandaran ini. Nih, ini sotonya. Soto ayam Kampung Jarkom ini memang menjadi rekomendasi Sobat Kuy kalau datang ke Pangandaran ya. Karena lokasinya berada di titik pusat Kabupaten Pangandaran atau deket banget sama pintu masuk wisata Pantai Pangandaran. Tuh lihat sekeliling temboknya itu foto-foto orang penting di Pangandaran udah pernah mampir ke sini. Soto ayam Kampung Jarkom ini sekilas kalau dilihat mirip ya sama soto Sokaraja khas Banyumas atau khas Purwokerto itu. Nah, bahan-bahannya ini ada kecambah, ada juga yang bikin persis banget itu karena ada kerupuk merahnya ya. Tapi ada bedanya dengan soto Sokaraja. Apa bedanya? Dengerin deh reviewnya Papa Angga sebentar lagi. Ini soto ayam kampung, tapi mirip-mirip soto Sokaraja, ada kecambahnya. Cuman dia ditambah dengan kacang tanah. Kacang tanah jadi kayak makan sekoteng. Itu ini Jarkomi, itu nama orang yang dulu dagangnya dari tahun 60-an di sini. Sekarang udah generasi ketiga itu, dan memang dari dulu mempertahankan sotonya dengan ayam kampung. Mama. Ica enak. Oke, perut sudah kenyang, sekarang kita lanjut lagi ke Pantai Pangandaran. Nah, kita mau ke Cagar Alam karena kita mau ke Pantai Pasir Putihnya. Oh ya, untuk harga tiket tadi per orang kena Rp20.000 dan itu sudah termasuk kendaraan ya. Jadi untuk tiket terbaru di tahun 2024, kendaraan itu tidak dikenakan harga tiket masuk. Jadi cukup perorangan saja. Nah, ini di Pantai Barat, udah ramai. Jadi ada dua alternatif. Kita ke Cagar Alam itu bisa melalui sini, naik kapal. Paling cuma 5 menit, karena cuma nyebrang ini aja. Nyebrang apa? Bukan nyebrang sih, ngelongkapin bukit. Dan ada juga kita masuk ke Cagar Alam, terus kita nanti berakhir di Pasir Putih, tempat kita bakal main air.
Jadi kita sudah sampai ya, Mah. Kita cagar alam. Itu informasinya sih sekitar 300 meter. 300 meter perjalanannya sampai kita ke Pasir Putih. Terus tadi yang dihitung tiket dewasa aja. Satu tiketnya di tahun 2024 ini 22.000. Nah, ini kita lihat monyetnya tuh. Monyetnya banyak ya? Monyetnya banyak banget tuh. Jadi gimana, Pak? Kalau ada monyet kita harus Kalau ada monyet kita angkat tangan. tandanya kita tidak Kita punya apa-apa. ya menyerah dan tidak punya apa-apa. Kata perhutani yang ngelola sini, kalau ada monyet jangan dikasih makan karena akan merusak kebiasaannya dia. Iya, untuk cari makan sendiri ya, Pak. Betul. Jadi monyet di sini juga, kera-kera di sini juga harus berdikari. Berdiri di kaki sendiri. Iya, memang katanya sih hewan-hewan yang ada di cagar alam ini di treatmentnya itu seperti di alam liar ya, Pak. Jadi tidak dikasih makan. Jadi di apa? Sebisa mungkin mereka mencari makan sendiri ya, Pak. Ya, dan dia bikin ekosistem sendiri termasuk biawak, burung merak juga ya dilepas liar di sini. Karena kita tujuan utamanya ke Pantai Pasir Putihnya, jadi kita ambil loket masuk cagar alam yang terdekat dari lokasi yang kita tuju. Nah, dari lokasi ini yang sekarang kita berdiri itu dari Gua Jepang, itu nanti kita ambil arah ke kanan. Nanti kita ambil jalur yang belok kanan sedikit. Nah, di sini pemandangannya cantik banget, rindang banget pohonnya, jadi adem, teduh banget walaupun matahari tuh terik banget sekarang di jam 3. Kurang lebih di sekitar jam 3 sore. Nah, dan yang perlu diperhatikan adalah sama sekali jangan mengeluarkan makanan atau minuman saat melewati cagar alam. Karena banyak monyet-monyet yang agresif banget apalagi kalau melihat makanan. Nah, cukup angkat tangan, perlihatkan tangan kita kosong ya. Sini yang, Mah, sini nih. Iya, bener. Ada orang jalan ke sana, Pak? Ada situ tapi lewat jembatan. Cuma punya tangga. Ada, udah. Tetangga seneng banget kayak berpetualang. Enggak pernah ada. Kita lewat jalan ini nih, jalan setapak, hati-hati licin. Jadi ini bukan jalan yang sebetulnya ya sobatku. Jadi jalan sebenarnya itu tadi arahnya lurus aja, nanti akan melewati jembatan. Tapi memang itu rutenya agak melambung ya. Tapi kita nih Papa Angga nih sebenarnya idenya Papa Angga buat motong jalan yang sebenarnya itu masih area pantai. Jadi kalau airnya pasang, airnya tuh naik ke situ. Tapi karena sedang surut, jadi kita bisa melewati area itu. Dan sebenarnya juga nggak ada tangga. Itu tuh kayak apa ya? Jalanan berundak menanjak, tapi karena banyak batu-batu karang, jadi seolah-olah seperti tangga gitu sobatku. Ya kontur tanahnya di sini licin ya sobatku. Kalau habis hujan itu memang sedikit becek, tapi masih bisa dilewati. Hati-hati aja. Yang penting alas kakinya jangan yang licin atau usahakan yang anti slip ya sobatku. Nah di sini itu memang banyak gua Jepang. Jadi mulai Mama Ajeng kira dari depan itu cuma satu-satunya, ternyata di dalam itu lebih banyak lagi gua Jepangnya. Buat sobat Koi Family nih yang mau mengeksplor lebih dalam, lebih jauh lagi tentang cagar alam, sebenarnya bisa masuk dari loket utama dan menggunakan tour guide ya. Jadi nanti diajak berkeliling cagar alam sambil dijelaskan tentang apa aja yang ada di cagar alam berikut sejarahnya. Tapi karena kita tujuan utamanya mau ke Pantai Pasir Putih dan sudah jam 3 sore, jadi kita langsung aja ya. Apalagi nih Papa Angga idenya pakai motong-motong jalan, jadi cepet banget. Nah di depan itu nih sudah Pantai Pasir Putihnya, jadi kurang lebih kita jalan itu nggak sampai 30 menit deh. Kira-kira sekitar 15 menit kurang. Ada apa? Tuh. Ada nggak jalan? Oh, pantainya. Tuh, sudah ketemu pantainya. Cepet berarti kita
Ternyata kita tidak melewati. Jadi kalau sama apa, hewan-hewan. Kalau sama pemandu itu berdasarkan literasi beberapa video yang Bapak baca, cagar alam sebenarnya kalau kita bisa explore lagi lebih jauh, peninggalan peradaban kuno di sana, terus tumbuhan-tumbuhan khas di Pangandaran. Ada makam juga ya kan. Dan diajak keliling sama pemandunya biasanya. Tapi karena kita tujuannya ke pantai. Pantai, jadi kita sekenanya aja tadi ya. Kita temuin gua Jepang. Yang penting kita main air aja deh. Iya. Turun nggak? Kalian hati-hati ya. Kamar mandinya terbuka, jadi diintipin sama monyet. Kamar mandinya gelap. Tawa. Bayar nggak? Bayarnya 3.000, sekarang pipis aja. Papa Naik ya? ini monyet. Mana? Oh, ada raja monyet, Pak. Ada iya. Itu rajanya tuh. Jadi Raja. monyet di sini tuh ratusan, terdiri dari 7 kelompok. Jadi ada 7 kerajaan. Jadi masing-masing kerajaan monyet itu ada raja dan ratunya. Jadi setiap kelompok itu kalau ngelihat ada kawanan monyet yang paling besar, dia itu adalah rajanya. Ini Apa anak-anak monyet? Iya bang. anak-anak. Iya anak kecil tuh sini antusias ngeliat monyet. Iya. Apa? Udah ada ibunya, udah iya. ada papana. Karena dia masih kecil dia sama ibunya. Biar nggak digangguin, Dek. Jadi kita melipir aja nih tempat-tempat ademnya. Ada ini mana? Jadi kita akan mendekat ke bangkai kapal yang ikonik nih. Mama Bangkai na kapal. baju minana. Iya, nanti gantinya di sana. Panas banget, masih panas kan? Bangkai kapal di era kepemimpinan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Apa mah kapalnya? Mah? Itu Kapal Viking. Kapal berbendera Kapal Viking dari Norwegia. Jadi, kemudian ditenggelamkan di daerah di perairan Sumatera, kemudian kapalnya dibawa ke sini ke kampung halamannya Ibu Menteri. Oh, itu biawaknya, Pak, ada biawak, Pak. Tadi ada biawak. Biawak ya, besar ya mas? Saudaranya Komodo itu. Oh sini kerajaan monyet tapi akhirnya ada lagi. Oh iya. Tuh ada biawak lagi tuh. Mana? Mana? Oh iya besar biawaknya. Biawak itu. Kita sebenarnya mau mendekat ke bangkai kapalnya, tapi goyah karena penawaran tukang tiker ya. Jadi kita berhenti di titik di mana banyak penyewaan tiker ya, dan tempatnya juga cukup adem. Tapi di sini bibir pantainya itu banyak karang-karang kecil, jadi sakit kalau nggak pakai alas kaki. Untuk airnya, ombaknya cukup besar. Dan sebenarnya diwajibkan pakai pelampung. Mama Ajeng aja deg-degan ngelihat Cleon main ombak ini sama Papa Angga tuh, mulutnya udah bawel gitu. Hati-hati. Ayo. Jadi ombaknya sebenarnya cukup jinak ya, makanya buat anak-anak tuh aman. Cuman kan memang kan kalau pantai, nggak sedeburannya tuh nggak kayak pantai di selatan Jogja ya. karena di depan kan udah kepecah sendiri tuh ada lengkungan Pulau Pangandaran apa? Teluk Pangandaran, gitu ya. nah, iya. Gitu. Cuman ya tetap lah anak-anak harus didampingi namanya ini di pantai selatan. Tapi lagi pasang ini ya, Iya. Ini hiranya rewel karena dia jarang banget main di pantai jadinya. Nggak mau ketemu ombak ya deh. Mau nggak? Nggak pantar. Nggak berani anak-anak. Kenceng juga, besar juga. Kita jangan ke tengah deh, Pak. Sini aja. Kalau mau ke tengah mendingan pakai pelampung. Soalnya dalam
cekungannya, terus juga gede alirannya, arusnya juga gede tuh. Nih, ini aja udah di sini segini. Apalagi ini kan makin sore makin pasang. Iya. Iya. Jadi mendingan Kita pakai duduk di sini aja ya Mas ya. Iya, panas banget ya ini ya. Panas lumayan. Bedanya sama batu karas gimana nih? Kelihatan nggak view ininya? Kelihatan dong. Pasirnya putih lebih enak sih. Cuma memang kan batu-batu ya. Sarannya banyak ya. Jadi pecahan-pecahan batu-batu besarnya lumayan. Tapi di sini kok nggak ada angin ya, Bang? Iya, kayaknya banyak kehalang ya. Apa anginnya tuh ke sana kali ya? Karena di pantai baratnya sana ini. Iya, kalau di kiri kita kan bukan. Kayak kita di pinggir teluk gitu ya. Tuh kapalnya udah ada pada datang tuh. Dan kita nggak kuat sama karang-karang kecil itu, akhirnya kita memutuskan untuk pindah tempat semakin ke selatan lagi ya, mendekati bangkai kapal. Masih aja ya. Yang nggak boleh diambil terumbu karang, pasir, dan biota laut dari sini. Tapi kalau kuat mau ngangkat kapal itu boleh. Ini kayaknya airnya kalau malam atau pasang bisa sampai sini ya Pak? Sampai atas sini ya? Mungkin strukturnya itu. Iya nih, karena batu karangnya tuh, karang-karangnya tuh bisa sampai sini tuh. Sakit ya. Jadi di sini banyak yang menyewakan pelampung, alat selam juga, karena apa namanya, pantainya itu cukup dalam cekungannya, jadi bisa berenang dan harus pakai pelampung. Bahaya kalau nggak pakai pelampung nih. Iya. Ini Papa udah pakai pelampung. Nih kita masuk hutan lagi. Untuk lebih dekat dengan bangkai kapal. Iya, biasanya mana? Wah, nggak kelihatan kapalnya, ketutup pohon nih. Jadi takut nggak sih sama biawak tadi? Takut. Itu dia bangkai kapalnya. Nah, ini kenapa bisa dibilang, kenapa Mama Ajeng bilangnya airnya pasang? Karena kalau lagi surut, kita tuh bisa mendekat ke bangkai kapalnya, bisa berjalan di atas karang. Di daerah sini ombaknya lebih jinak lagi karena kan terhalang itu besi tua itu. Jadi aman banget nih buat anak-anak. Tuh, ombaknya nggak terlalu kencang, jadi nggak khawatir ya main di bibir pantai. Kalau di sana tadi ombaknya cukup kencang dan naiknya tinggi juga. Ica main apa, Ca? Itu ini video Uma. Tuh, Apa bintang laut? Mana? Mana sih? Mana? Oh iya, Oh, itu bintang laut ya? Mana? Bintang laut ini. Oh iya tuh. Mana sini Dede? Asik. Peri. Ada kawanan monyet baru saja lewat. Tuh ada si kecilnya. Mereka sedang mencari makanan. Oh, ternyata monyetnya itu jalan mereka dari sana. Dari sana tadi rame, ternyata ke sini jalan. Hira baru ngerasain rasanya dicolek ombak. Seru ya, Dek? Iya. Happy nggak? Tungguin lagi, mana lagi datang? Mana lagi datang? Mana ombaknya, Dek? Mana datang gitu? Itu. Wow. Panggil. Dan ombak datang sini. Opa itu.
Asin ya. Ombak datang sini. Tuh, Dek. Siap-siap, Dek. Mana, Dek? Nih, siap-siap. Lagi. Ini lagi, Dek. Ada lagi, Dek.